selamat malam, salam sejahtera. Malam hari ini kita akan mengadakan namanya kelas online yang diadakan LPKN. Judulnya adalah kelas online pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU. Nah, yang membawakan adalah Pak Kevin Farrell Lutfiano. Say hi dulu Pak Kevin, hai. Ya, selamat malam. Terus beliau ini staf hukum Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan khusus LKPP 2016-2019, terlibat pada penyusunan peraturan LKPP nomor LKPP nomor berapa nih? LKPP nomor 29 tahun 2018, terus staf teknis Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun. Betul. Kedengeran nggak suara saya nih? Dari Kalau Kementerian PPN atau Bappenas 2019 sampai sekarang, kedengeran nggak suara saya nih? Kedengar Ibu kalau saya. Waduh. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar Ibu kalau saya. Oke Pak Kevin, saya Andi Saburrahman Pak. Oh iya Pak. Iya. Oke, karena moderatornya kayaknya ini hilang signal, sementara saya bantu buka dulu. Oke, rekan-rekan semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimba ilmu ya. Malam ini kita akan bersama narasumber kita Bapak Kevin. Beliau dari Bappenas, sudah terlibat di sektor pengadaan cukup lama, beberapa kali juga melakukan pendampingan dalam penyusunan peraturan. Nah, malam ini akan membawakan tentang pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU ya. Jadi salah satu item dalam KPBU itu adalah unsur-unsur bagaimana ada unsur pengadaan ya, pengadaan di dalamnya. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya persilakan dengan hormat Pak Kevin, silahkan mungkin bisa memperkenalkan sedikit tentang profil Bapak lebih ini Pak. Oke, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Andi. Perkenalkan semua, mungkin Bapak Ibu yang hadir untuk malam ini. Saya perkenalkan, nama saya Kevin Farrell Lutfiano. Saat ini saya menjabat sebagai staf teknis di Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN Bappenas. Kebetulan sebelumnya saya berbakti di LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yang langsung menjadi regulator terkait pengadaan BUP untuk proyek KPBU. Dan kebetulan juga saya terlibat langsung di penyusunan peraturan LKPP nomor 29 tahun 2018. Mungkin bisa langsung dimulai saja ya Pak Andi ya. Oke, langsung aja Pak. Ya, baik. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu ya, kalau dari jadwal kan sudah mendapatkan beberapa materi terkait KPBU. Nah, untuk sesi ini, kita mungkin akan lebih banyak sharing ya, terkait fokus di tahap pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU. Nah, untuk pengaturan pengadaan KPBU sendiri, pengadaan BUP KPBU, itu peraturannya sekarang ini ada dua, yaitu peraturan Kepala LKPP nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Infrastruktur, serta peraturan LKPP nomor 29 tahun 2018 tentang tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana, tapi khusus untuk proyek atas prakarsa Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Jadi dua peraturan ini tetap berlaku, Bapak Ibu, meskipun yang nomor 19 tahun 2015 itu mengatur terkait pengadaan untuk proyek KPBU unsolicited atau prakarsa badan usaha, dan juga pengadaan badan penyiapan. Badan penyiapan itu badan yang membantu pemerintah untuk menyiapkan suatu proyek. Nah, untuk peraturan LKPP nomor 29, itu peraturan yang mengatur terkait pengadaan badan usaha untuk proyek yang dari prakarsa pemerintah, serta untuk penunjukan langsung. Tapi ini mungkin beberapa konsepsi yang perlu ditekankan terlebih dahulu, Bapak Ibu, bahwa pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU itu bukan merupakan bagian dari pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi pengadaan KPBU tidak merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018.
tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengadaan bank jasa pemerintah. Jadi prosesnya, prinsipnya menganut ke perka LKPP yang ada di sini, yang ada di hadapan Bapak Ibu, bukan ke peraturan pengadaan bank jasa pemerintah. Ya, di peraturannya, Bapak Ibu terkait tadi perka LKPP dan perlem LKPP, itu organisasi pengadaan ada 5. Yang pertama Menteri Kepala Daerah, lalu PJPK, lalu simpul KPBU, tim KPBU, dan panitia pengadaan. Jadi Menteri Kepala Daerah yang sebetulnya untuk beberapa proyek KPBU akan juga merangkap sebagai PJPK, itu membentuk tim KPBU dan panitia pengadaan. Nah, tim KPBU dan panitia pengadaan serta simpul beserta PJPK juga akan terus berkoordinasi dalam pelaksanaan pengadaan KPBU. Simpul sendiri itu dibentuk langsung oleh menteri atau kepala daerah, jadi bukan dibentuk oleh PJPK ya, karena simpul KPBU itu sistemnya permanen, dia unit tersendiri di suatu lembaga atau kementerian. Nah, ini dalam proses pelelangan sendiri, sesuai dengan peraturan, tugas PJPK dalam pelelangan KPBU itu ada 11. Pertama, menganggarkan biaya pengadaan, lalu menetapkan tim KPBU dan panitia pengadaan, seperti yang sudah disebutkan tadi, lalu menerbitkan surat pernyataan kelayakan proyek KPBU, 4. Menyediakan data room, menyetujui dokumen pengadaan dan perubahannya, menetapkan pemenang pelelangan, menjawab sanggah hasil pelelangan, dan menyatakan prakualifikasi dan pemilihan gagal, menerbitkan letter of award, menetapkan hasil penunjukan langsung, serta menandatangani perjanjian KPBU. Ini tugas PJPK selama proses pengadaan. Lalu yang kedua organisasi pengadaan lainnya itu tim KPBU dan panitia pengadaan. Tim KPBU sendiri dia berkoordinasi dengan panitia pengadaan selama proses pengadaan, serta membantu PJPK untuk memonitor pelaksanaan pengadaan. Karena sebetulnya tim KPBU ini fokusnya dia pada penyiapan proyek dan juga penyiapan proyek, Bapak Ibu. Jadi dia hanya akan berkoordinasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan itu sesuai dengan apa yang sudah disiapkan sebelumnya. Sedangkan panitia pengadaan sendiri, mereka melakukan konfirmasi kesiapan proyek KPBU, karena konfirmasinya itu dilakukan oleh PJPK, lalu dikonfirmasi kembali oleh panitia pengadaan, menerbitkan pemberitahuan informasi awal, mengelola data room yang sudah dibentuk oleh PJPK, melakukan evaluasi dokumen kualifikasi dan penawaran, menjawab sanggah prakualifikasi dan hasil evaluasi dokumen penawaran jika ada yang mengirimkan sanggah, menyetujui perubahan anggota konsorsium, melakukan dialog optimalisasi, serta mengusulkan pemenang pelelangan. Ya, ini mungkin tadi yang sudah disebutkan ya, panitia pengadaan itu sendiri mungkin akan berbeda dengan panitia pengadaan ataupun ULP yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya di pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kalau untuk panitia pengadaan di proyek KPBU itu memiliki pengaturan dan struktur sendiri. Ketentuan panitia pengadaannya itu berjumlah gasal minimal 5 orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan. Jadi kalau biasanya mengikuti size project-nya, jika project-nya besar mungkin bisa sampai 13 atau 15 orang. Lalu berasal dari personil instansi PJPK dan dapat berasal dari instansi satuan kerja yang terkait. Jadi bisa saja PJPK membentuk dengan mengundang dari beberapa lembaga lain atau instansi lain yang menurut PJPK itu dapat membuat panitia pengadaan lebih efektif dan efisien. Panitia pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang prosedur pengadaan, prosedur KPBU, ruang lingkup proyek KPBU yang akan dilelangkan, hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang infrastruktur sektornya, aspek teknis, aspek bisnis, dan finansial untuk proyek yang akan dilelangkan, serta menandatangani fakta integritas. Jadi di ketentuan panitia pengadaan secara peraturan itu tidak diwajibkan untuk tidak diwajibkan kepada ahli pengadaan saja, Bapak Ibu. Jadi sertifikasi yang biasanya itu diwajibkan untuk ULP atau panitia pengadaan, untuk proyek KPBU tidak diwajibkan namun disarankan. Karena minimal prinsip-prinsip panitia pengadaan sudah dipahami dan dikuasai. Ya. Panitia pengadaan serta seluruh organisasi pengadaan yang sudah disebutkan tadi itu harus memenuhi ketentuan pertahanan kepentingan. Pertahanan kepentingan ini mungkin Bapak Ibu sering familiar dengan kata-kata conflict of interest. Jadi para pihak yang terlibat dalam pengadaan harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antara pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsekuensinya Bapak Ibu, jika terdapat pertentangan kepentingan yang ditemukan oleh PJPK, PJPK dapat mengambil keputusan untuk mengganti anggota panitia pengadaan yang dianggap memiliki konflik interest, ataupun bahkan jika sudah terdapat keputusan akibat dari konflik of interest itu, bisa juga menggagalkan proses pelelangan. Jadi beberapa definisi tentang pertahanan kepentingannya itu konsultan atau badan penyiapan yang
Konsultan atau badan penyiapan proyek tersebut ikut pula menjadi peserta di pelelangan yang sama atau memberikan penjaminan pada proyek yang sama juga. Atau menjadi konsultan lebih dari satu peserta. Jadi misalkan Bapak Ibu jadi konsultan di 2 konsorsium pada satu proyek yang sama, itu pun dilarang. Lalu anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lain pada proyek KPBU yang sama. Jadi misalkan direksi PTA itu pun direksi di PTB yang sama-sama ikut proyek yang sama sebagai kompetitor, itu dilarang. Anggota panitia pengadaan atau tim KPBU atau PJPK memiliki kendali pada peserta. Nah, ini konflik of interest yang vertikal antara pemilik proyek dengan peserta lelang. 2 atau lebih peserta atau anggota konsorsium yang berbeda pada pengadaan yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama. Ini pun harus diperhatikan Bapak Ibu karena struktur perusahaan yang biasanya ikut proyek KPBU itu sedikit rumit ya. Mereka mempunyai holding, mereka mempunyai beberapa pemilik saham yang berbeda-beda, bahkan sampai persenannya pun hampir mirip-mirip. Nah, itu panitia pengadaan harus jeli melihat apakah memang ada satu atau 2 perusahaan atau lebih yang dikuasai oleh pihak yang sama. Lalu yang terakhir itu kegiatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana tercantum pada ketentuan perundang-undangan. Jadi ini merujuknya pada persaingan usaha yang sehat yang mungkin ada di pengaturannya Komisi Persaingan Usaha, yaitu KPPU. Secara umum, prinsip pengadaan KPBU itu ada 7, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Ini mungkin prinsip-prinsip good governance yang secara umum Bapak Ibu bisa dibaca lebih lanjut untuk penjelasannya. Ya, ini tahapan pengadaan. Sebetulnya meskipun saya tuliskan solicited, tapi secara tahapan unsolicited dan solicited itu hampir sama tahapan pengadaannya Ibu. Bahwa jadi secara prinsipal itu ada persiapan dan pelaksanaan. Persiapan itu nanti akan ada 6 kegiatan di dalamnya yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan. Pelaksanaan sendiri dibagi 2, itu prakualifikasi dan pemilihan. Nanti akan kita dalami satu-satu untuk kegiatannya. Oh iya, di atas itu yang di kotak biru yang bisa Bapak Ibu lihat, pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan setelah PJPK menerbitkan surat pernyataan bahwa proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi, dan finansial. Jadi sebelum proyek itu dimulai dilelangkan atau masuk ke proses lelang, PJPK harus memastikan bahwa KPBU itu proyek itu sudah siap, sudah layak secara teknis, ekonomi, dan finansial. Jadi jangan sampai proyek yang dilelangkan itu proyek yang masih memiliki masalah sehingga bisa menimbulkan kegagalan atau bahkan kerugian negara ke depannya. Dan di sini PJPK harus semacam menjamin bahwa proyek ini sudah siap untuk dilempar ke pasar. Ya, nah berkaitan dengan hal tadi tentang kesiapan proyek, di sini panitia pengadaan pun diberi sedikit ruang untuk memastikan hal tersebut. Jadi di kotak pertama, di konfirmasi kesiapan, panitia pengadaan melakukan checklist terhadap kelengkapan dokumen atau data kesiapan proyek KPBU yang mengacu kepada Peraturan Bappenas Nomor 4 2015 tentang penyiapan proyeknya itu sendiri. Jadi di sini Perka LKPP memberikan hak kepada panitia untuk mengembalikan dokumen kesiapan proyek yang dianggap panitia tidak memenuhi ketentuan Permen 4 Bappenas. Karena terdapat beberapa kasus Bapak Ibu di mana panitia pengadaan itu mereka hanya tahu disuruh melelangkan tanpa mengetahui bahwa proyek itu siap atau tidak. Maka di sini diberikan perlindungan kepada panitia pengadaan untuk memastikan bahwa proyeknya siap untuk dilelangkan. Lalu itu ada konfirmasi minat pasar. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar di beberapa materi sebelumnya bahwa penyusunan proyek KPBU itu harus ada market sounding atau penjajakan minat pasar. Nah, biasanya karena penyiapan proyek itu ada jeda waktu ya, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka sebelum pelelangan, panitia pengadaan itu diminta untuk melakukan konfirmasi lagi. Pasar masih minat nggak sih dengan proyek ini? Begitu. Konfirmasi minat pasar ini tidak rigid, apakah harus berbentuk seminar atau workshop ataupun forum besar ya, tapi bisa jadi hanya sekedar konfirmasi melalui daftar email atau misalkan konfirmasi melalui telepon atau apapun, asalkan ada kegiatan untuk mengonfirmasi bahwa pasar masih minat. Lalu kotak yang ketiga, penyusunan jadwal pengadaan. Ya, panitia harus menyusun jadwal pengadaan mulai dari pengumuman prakualifikasi hingga penetapan pemenang di akhir nanti. Lalu penyusunan penetapan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan di pengadaan KPBU dibagi 2. Bapak Ibu ada dokumen prakualifikasi atau dokumen PK serta dokumen permintaan proposal atau yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan RFP. Request for Proposal.
Nah, dokumen pengadaan ini ditetapkan oleh panitia pengadaan, tapi harus dengan persetujuan dari PJPK. Data room ini sendiri yang di kotak terakhir itu hanya akan diberikan aksesnya kepada peserta yang lulus prakualifikasi. Jadi tidak semua, bahkan di kualifikasi pun, di prakualifikasi, peserta belum bisa mengakses data room. Data room ini tempat di mana panitia pengadaan akan menaruh pengumuman semua data-data yang dianggap diperlukan untuk diketahui oleh semua peserta. Dan peserta bisa mengakses itu sesuai dengan akses yang diberikan oleh panitia pengadaan. Ya, ini tadi yang di tahapan pelelangan yang pengadaan itu, yang pertama adalah tahapan prakualifikasi, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, tahapan pertama dari kualifikasi ini adalah pengumumannya dulu, pengumuman prakualifikasi, lalu pendaftaran dan pengambilan dokumen PIKI, lalu penjelasan. Penjelasan ini bukan penjelasan teknis project, tapi lebih ke penjelasan teknis dari prakualifikasi itu sendiri. Jadi biasanya itu peserta akan menanyakan bagaimana definisi dari kualifikasi teknisnya, bagaimana batasan apa yang dianggap sebagai qualified bidder dan lain-lain. Nah, di sini dapat dilakukan di penjelasan. Lalu pemasukan dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasi ini dokumen yang diserahkan oleh calon peserta kepada panitia pengadaan untuk dievaluasi apakah mereka qualified atau tidak. Lalu dievaluasi oleh panitia pengadaan. Setelah itu ditetapkan dan diumumkan oleh panitia juga. Baru yang terakhir adalah sanggah hasil prakualifikasi. Penilaian kualifikasi itu pass and fail, bukan scoring, Bapak Ibu. Jadi selama mereka sudah memenuhi administrasi, teknis, dan finansial yang sudah ditetapkan di dokumen prakualifikasi, maka badan usaha tersebut dianggap dapat lulus kualifikasi. Jadi bukan penilaian mana yang lebih besar, mana yang tidak, asalkan sudah memenuhi sesuai standar, maka dapat dianggap lolos. Ya, ini persyaratan peserta kualifikasi secara umum yang diatur di lampiran peraturan LKPP. Persyaratan pesertanya itu memenuhi ketentuan menjalankan usaha. Menjalankan usaha yang dimaksud itu bisa yang pengaturan secara umum, misalkan pendirian PT, NPWP, dan lain, ataupun usaha yang khusus di bidang di sektor itu, misalkan pengusahaan jalan tol dan lain-lain. Lalu memiliki pengalaman dan kemampuan pada penyediaan infrastruktur sejenis. Jadi untuk yang kotak nomor 2 ini itu difokuskan kepada teknis, Bapak Ibu. Jadi calon peserta harus membuktikan bahwa mereka memiliki pengalaman dan kemampuan dalam penyediaan infrastruktur yang sama atau sejenis atau di subsektor yang sama. Misalkan contoh untuk pembangunan spam, maka mereka harus membuktikan bahwa mereka pernah punya kemampuan untuk menyediakan atau mengelola spam yang dengan size yang hampir sama. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, tapi tidak boleh terlalu jauh gap-nya. Sedangkan untuk pengalaman dan kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur, itu tidak harus sejenis. Asalkan mereka punya kemampuan pernah terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, maka hal tersebut dapat dianggap sudah memenuhi kualifikasi. Memenuhi kewajiban perpajakan, jika pesertanya adalah badan usaha internasional atau asing, maka dia harus menunjukkan bukti mereka memenuhi kewajiban pajak di negara masing-masing, tidak dipilotkan atau dihentikan kegiatan usahanya, dan atau tidak sedang menjalani perkara pidana, tidak memiliki pertentangan kepentingan, bisa berbentuk tunggal atau konsorsium. Ketentuan konsorsium sendiri, itu konsorsiumnya harus memiliki pengalaman dan kemampuan pelaksanaan infrastruktur sejenis, minimal dipenuhi oleh satu anggota. Jadi untuk kualifikasi teknis, Bapak Ibu, itu hanya perlu dipenuhi oleh satu anggota konsorsium. Tidak perlu semuanya, karena dia dianggap dapat mempresentasikan kemampuan teknis dari seluruh konsorsium. Nah, untuk pengalaman dan kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur itu baru dapat dipenuhi secara agregat. Jadi kemampuan pembiayaannya dari seluruh anggota konsorsium akan ditotal untuk melihat apakah dapat memenuhi minimal ambang batas yang ditetapkan oleh panitia pengadaan. Konsorsium itu pun wajib memiliki perjanjian konsorsium yang memuat kewajiban dan tanggung jawab anggota, penunjukan pimpinan konsorsium. Nah, pimpinan konsorsium ini harus menguasai 50% ekuitas dari BUP yang dibentuk jika menjadi pemenang. Jadi lead konsorsium harus menjadi pengendali dari BUP yang dibentuk setelah ditetapkan sebagai pemenang. Ya. Ini hasil dari prakualifikasi itu sendiri. Jadi mungkin mohon maaf karena judul slide-nya sedikit salah, sedikit berbeda. Jadi dari hasil prakualifikasi akan terdapat beberapa tindak lanjut. Yang pertama itu mungkin di kotak 01, lebih dari satu peserta yang lolos evaluasi, maka prosesnya akan dilanjutkan ke pelelangan. Dilanjutkan seperti biasa kepada pelelangan. Di kotak nomor 2, ketika hanya satu peserta yang lulus evaluasi,
maka dapat dilanjutkan dengan penunjukan langsung. Nanti penunjukan langsung ini dapat kita bahas lebih dalam di bagian akhir. Lalu di kotak ketiga, yaitu ketika tidak ada peserta yang lulus evaluasi, maka panitia pengadaan melaporkan ke PJPK dan PJPK menetapkan prakualifikasi gagal. Nah, di bawah itu Bapak Ibu yang tanda seru merah, bisa dilihat prakualifikasi gagal dalam beberapa hal, itu ada 6. Yang pertama, tidak ada peserta yang mendaftar atau memasukkan dokumen kualifikasi. Lalu seperti kotak nomor 3 tadi, prakualifikasi tidak menghasilkan peserta yang memenuhi kualifikasi, jadi yang masukin itu tidak ada yang qualified. Atau nomor 3, sanggah dinyatakan benar. Atau 4, pelanggaran persaingan sehat dinyatakan benar, jadi adanya conflict of interest itu terbukti benar. Nomor 5, itu dokumen PK tidak sesuai dengan peraturan LKPP, yang sudah disebutkan tadi, nomor 29 ataupun nomor 19. Lalu terdapat dugaan KKN. Jika ke-6 kejadian ini terjadi, maka PJPK harus mengambil keputusan untuk melakukan evaluasi ulang atau mengulang proses PK atau menghentikan proses pengadaan. Kapan PJPK harus memilih antara 3 ini, itu dilihat dari keadaan dan juga itunya, Bapak Ibu, penyebab dari terjadinya kegagalan tersebut. Seperti tadi, di antara 1 sampai 6 tadi. Nah, setelah PK selesai, maka kita akan masuk ke tahap pelelangan, Bapak Ibu, atau yang disebut banyak juga yang secara umum menyebutnya sebagai tahapan RFP atau Request for Proposal. Jadi tahap pelelangan ini, sistemnya di peraturan LKPP itu diatur dibagi menjadi 2, yaitu pelelangan 1 tahap atau pelelangan 2 tahap. Jadi ini merupakan pilihan Bapak Ibu di penyiapan dokumen pengadaan. Panitia pengadaan berkoordinasi dengan PJPK serta tim KPBU untuk memastikan bahwa apa yang mana yang akan digunakan, pelelangan 1 tahap atau 2 tahap. Untuk pelelangan 1 tahap, itu proyeknya harus memenuhi kriteria bahwa seluruh persyaratan penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas, serta tidak diperlukan persyaratan tambahan dan dialog optimalisasi untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat. Secara kasar, secara singkat, dapat disebutkan bahwa pelelangan 1 tahap itu diperuntukkan untuk proyek KPBU yang sebetulnya sudah jelas. Jadi, panitia pengadaan sudah tahu apa yang diinginkan, secara teknis detail sudah tahu apa yang diinginkan, serta tidak memerlukan lagi adanya dialog kepada peserta pengadaan. Biasanya 1 tahap itu digunakan untuk proyek-proyek yang sederhana atau yang memang sudah di sektor yang mature atau dewasa, sektor yang sudah berpengalaman dalam proses KPBU seperti jalan tol. Lalu pelelangan 2 tahap itu sendiri biasanya digunakan untuk proyek-proyek besar, rumit, kompleks, dan juga yang membutuhkan teknologi atau inovasi baru. Sehingga kriterianya itu persyaratan minimum dari penyediaan infrastruktur telah dirumuskan dan dengan jelas dan tidak dapat diubah, tapi dibutuhkan persyaratan tambahan, serta dibutuhkan dialog optimalisasi untuk mendapatkan penawaran yang memiliki nilai manfaat uang yang terbaik. Jadi untuk pelelangan 2 tahap itu biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang skalanya besar serta kompleks, Bapak Ibu. Seperti misalkan waste to energy atau bandara. Jadi sebetulnya yang akan diikat di pelelangan 2 tahap itu adalah persyaratan minimum, seperti contohnya untuk bandara, dia mampu melayani atau menampung penumpang 1 juta orang per tahun misalkan. Nah, bagaimana bentuk bandaranya, bagaimana teknologinya atau apanya itu menjadi persyaratan tambahan yang dibebaskan ke badan usaha. Dan di situ akan dioptimalisasi melalui dialog antara panitia dengan peserta pengadaan. Jadi secara garis besar itu perbedaan antara pelelangan 1 tahap dan 2 tahap. Di pelelangan itu sendiri terdapat beberapa metode evaluasi. Untuk pelelangan 1 tahap, metode evaluasinya adalah sistem gugur dengan nilai minimum untuk proposal teknis dan untuk kriteria keuangan adalah tingkat pengembangan investasi yang paling rendah. Mungkin secara gampangnya, ya, halo? Ya, halo? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi di metode evaluasi 1 tahap untuk sistem gugur dengan minimum ini mungkin lebih gampangnya disebut sistem kriteria keuangan terbaik, atau bahasa lebih kasar lagi itu murah-murahan nih Bapak Ibu. Jadi untuk yang poin pertama di 1 tahap sistem gugur dengan minimum ini, dia harus si peserta untuk menjadi pemenang harus mencapai nilai minimum teknis. Dia tidak perlu menjadi yang paling bagus untuk teknis, hanya memenuhi nilai minimum, tapi harus menunjukkan bahwa dia itu kriteria keuangannya yang paling baik. Bisa itu lebih murah, bisa itu konsesi yang lebih rendah, ataupun tarif yang lebih rendah, dan lain-lain. Nah, yang kedua baru sistem nilai. Jadi metode evaluasi 1 tahap pun dapat
menggunakan sistem nilai, di mana akan dibobot antara kriteria teknis dan finansial, maaf. Nah, bobotnya berapa? Bisa jadi 60-40%, dan itu tergantung dari panitia pengadaan dan PJPK. Mereka mau lebih berat mengedepankan teknis atau finansial. Dan itu di Perkara KPB tidak diatur batasan bobotnya, Bapak Ibu. Untuk 2 tahap sendiri, karena memang tujuannya untuk mencari sistem atau infrastruktur yang paling efektif dan efisien, maka hanya dibolehkan untuk menggunakan sistem nilai bobot. Karena jika ternyata panitia atau PJPK merasa hanya butuh yang paling murah saja, maka itu bisa menggunakan 1 tahap tanpa perlu melakukan dialog dan lain-lain. Ya, ini tahapan pelelangan 1 tahap, Bapak Ibu bisa dilihat bahwa yang paling pertama itu setelah selesainya proses PK dan lain-lain, pertama kan adanya undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi, disertai dengan formulir surat kerahasiaan. Jadi para peserta pengadaan itu harus mengisi formulir tadi, formulir surat kerahasiaan, lalu ditukarkan kepada panitia pengadaan dengan RFP, dokumen permintaan proposal. Setelah itu diberikan penjelasan, nah baru di sini Bapak Ibu adalah penjelasan teknis terkait proyeknya, mulai dari kriteria teknis, finansial, administrasi, itu dijelaskan di sini. Dan peserta pengadaan pun diberikan kesempatan untuk bertanya secara tertulis maupun lisan di forum yang dibentuk oleh panitia pengadaan. Di sini dibebaskan kepada peserta untuk memberikan masukan, tanggapan, ataupun pertanyaan terhadap kriteria teknis atau dokumen RFP secara keseluruhan. Lalu dimasukkan penawaran dokumen penawaran sampul 1 dan 2. Jadi sampul 1 dan 2 itu dimasukkan secara bersamaan oleh peserta pengadaan, di mana tapi pada saat evaluasi panitia pengadaan itu membukanya secara bertahap. Jadi peserta pengadaan memasukkan secara bersamaan, lalu yang dibuka pertama oleh panitia adalah sampul 1 yang berisikan administrasi dan teknis. Nah, di sini panitia pengadaan mengevaluasi dokumen sampul 1, di mana evaluasi menggunakan sistem gugur. Sistem gugurnya itu ketika administrasi sudah dipenuhi dan teknis pun secara minimal sudah dipenuhi nilainya, maka langsung akan dianggap lolos evaluasi dokumen penawaran sampul 1. Lalu habis dievaluasi oleh panitia pengadaan dokumen penawaran sampul 1, hasil evaluasi diberitahukan kepada peserta pengadaan. Jadi Bapak Ibu, untuk peserta yang dianggap tidak lolos evaluasi sampul 1, di mana mereka tidak memenuhi kriteria administrasi dan teknis, penawaran dokumen penawaran sampul 2-nya yang berisikan finansial, kriteria finansial itu tidak dibuka sama sekali oleh panitia pengadaan. Jadi dokumen tersebut akan dikembalikan kepada peserta pengadaan. Panitia pengadaan cuma melihat dokumen penawaran sampul 2 dokumen milik peserta yang lolos evaluasi sampul 1. Di sini di dokumen penawaran sampul 2 dilakukan evaluasi, dan evaluasinya tergantung dari sistem yang digunakan oleh panitia pengadaan. Bisa sistem nilai atau bobot yang tadi disebutkan, atau juga kriteria finansial terbaik atau yang paling murah. Dari habis evaluasi dokumen penawaran sampul 2, maka diterbitkan BAHP atau berita acara hasil pelelangan. Berita acara hasil pelelangan ini dilaporkan kepada PJPK untuk dilakukan penetapan pemenang. Penetapan pemenang tersebut diumumkan, habis pengumuman baru dilakukan sanggah hasil pelelangan. Sanggah ini hanya diperbolehkan untuk peserta yang mengikuti proses pelelangan. Jadi untuk peserta PK itu hanya boleh sanggah di proses PK yang sebelumnya. Di sini hanya boleh untuk peserta yang sudah mengikuti seluruh proses RFP. Setelah sanggah selesai dan tidak dinyatakan benar, maka dilakukan penerbitan letter of award atau surat penunjukan pemenang lelang. Nah, surat penunjukan pemenang lelang ini atau tahap letter of award menjadi dasar untuk peserta pengadaan membentuk badan usaha pelaksana, PT baru yang dedicated, yang khusus dibentuk untuk proyek KPBU. Masuklah ke tahap persiapan tanda tangan perjanjian KPBU serta persiapan pemenuhan pembiayaan. Untuk tahapan pelelangan 2 tahap ini mungkin sedikit lebih kompleks dan rumit, serta lebih panjang Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya pelelangan 2 tahap itu akan lebih memakan waktu. Yang pertama adalah undangan dan formulir surat kerahasiaan itu sama seperti sebelumnya, penjelasan pun sama.
Nah, di sini dokumen penawaran tidak dibagi sampul, Bapak Ibu, 1-2, karena semuanya dimasukkan secara bersamaan, administrasi, teknis, dan finansial. Pembukaan dan evaluasinya pun dilakukan bersamaan oleh panitia pengadaan. Jadi panitia pengadaan mengevaluasi langsung administrasi, teknis, dan finansial. Setelah dievaluasi, hasilnya diberitahukan kepada seluruh peserta pengadaan dan dibuka sanggah hasil evaluasi. Jadi Bapak Ibu, tidak semua peserta yang lolos, yang masuk ke tahap RFP itu akan diundang ke dalam dialog optimalisasi. Jadi hanya peserta yang sudah lolos di evaluasi dokumen penawaran yang di hijau pertama, Bapak Ibu, yang di garis pertama itu, yang boleh ikut dialog optimalisasi. Maka dari itu, setelah pemberitahuan evaluasi, dibuka kesempatan untuk menyanggah hasil evaluasi tersebut. Nah, ketika proses sanggah sudah selesai, maka panitia pengadaan mengirimkan undangan dialog optimalisasi kepada peserta yang lolos evaluasi dokumen penawaran. Dialog ini itu kenapa disebut dialog, Bapak Ibu? Karena sebetulnya core-nya itu bukan seperti negosiasi, tapi seperti panitia pengadaan meminta peserta untuk memaksimalkan, mengefektifkan atau meningkatkan penawarannya. Jadi panitia pengadaan itu memberikan masukan, memberikan tanggapan terhadap dokumen penawarannya dengan harapan bahwa dokumen tersebut akan ditingkatkan, akan dioptimalisasi lagi. Setelah dilakukan dialog, maka peserta pengadaan memasukkan lagi dokumen penawaran yang sudah dioptimalisasi. Dibuka kembali oleh panitia pengadaan dan dievaluasi kembali. Nah, di tahap ini, Bapak Ibu, jika peserta pengadaan merasa bahwa mereka tidak ingin mengakomodir permintaan atau tanggapan dari panitia pengadaan, maka mereka bisa memasukkan dokumen yang sama dengan dokumen yang sebelumnya. Nah, di sini panitia pengadaan tidak akan mengubah nilainya dan tetap akan menggunakan nilai di evaluasi yang pertama. Setelah evaluasi penawaran optimalisasi, maka nilai evaluasi inilah yang akan digunakan untuk membuat ranking pemenang. Dituangkan dalam BAHP, lalu ditetapkan sebagai pemenang. Prosesnya dari sini sudah sama seperti satu tahap, Bapak Ibu, diumumkan, lalu ada sanggah, penerbitan letter of award, persiapan tanda tangan, dan persiapan pemberian pembiayaan. Ya. Ini penjelasan lebih rinci terkait dialog optimalisasi tadi yang ada di pelelangan 2 tahap, Bapak Ibu. Dialog antara panitia pengadaan dengan masing-masing peserta dialog untuk mendiskusikan optimalisasi atas dokumen penawarannya, dengan tujuan menghasilkan penawaran paling bermanfaat bagi PJPK dengan memperhatikan value for money. Kuncinya di dialog optimalisasi itu untuk meningkatkan value for money, Bapak Ibu, yang menjadi tujuan dari adanya proyek KPBU. Prinsipnya, untuk dialog optimalisasi itu, panitia menyampaikan masukan yang konstruktif kepada setiap peserta berdasarkan evaluasi tahap 1. Evaluasi yang pertama dilakukan. Lalu peserta mempertimbangkan masukan panitia pengadaan, dan peserta pun diberikan kesempatan dan waktu yang sama untuk menerima masukan. Jadi jangan sampai ada satu peserta yang ternyata dia diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan kurang 1 hari atau 2 hari. Itu harus dipastikan kembali oleh panitia bahwa semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Untuk menjaga iklim kompetisi, dialog optimalisasi dilakukan dengan one-on-one basis. Jadi karena sebetulnya di dalam dokumen penawaran itu isinya rahasia bisnis ya Bapak Ibu, bagaimana mereka membentuk struktur finansial, bagaimana mereka mendapatkan teknis yang efektif, maka jangan sampai isi dokumen penawaran itu diketahui oleh peserta lainnya. Karena itu, dialog optimalisasi dilakukan one-on-one antara panitia dan peserta yang bersangkutan saja. Setelah pelelangan sudah selesai dengan letter of award tadi, maka kita masuk ke persiapan penandatanganan perjanjian KPBU. PJPK menerbitkan surat penunjukan letter of award sebagai pelaksana proyek KPBU paling lambat 10 hari kerja setelah surat pemenang lelang diterbitkan. PJPK dan pemenang lelang melakukan finalisasi terhadap rancangan perjanjian KPBU. Jadi ketika sudah ditetapkan pemenang, draft perjanjian KPBU yang sebelumnya ada di dokumen pengadaan itu difinalisasi karena harus dilengkapi, yaitu di identitas dari masing-masing pihak dan lain-lain. Tapi dengan catatan bahwa finalisasi tersebut tidak diperkenankan mengubah substansi yang telah dikompetisikan. Lalu yang ketiga, memastikan jaminan penawaran masih berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak untuk selanjutnya digantikan dengan jaminan pelaksanaan. Nah, di sisi pemenang lelang memiliki kewajiban untuk mendirikan badan usaha pelaksana. Yang tadi sudah kita diskusikan bahwa badan usaha pelaksana adalah PT yang dibentuk oleh pemenang lelang yang nanti akan menandatangani perjanjian KPBU.
syaratnya itu harus didirikan secara sah paling lambat 6 bulan sejak dikeluarkannya surat pemenang lelang. Setelah itu, si pemenang lelang harus menyerahkan jaminan pelaksanaan pada saat penandatanganan kontrak. Ini ketentuan lainnya, Bapak Ibu, karena pernah ada beberapa proyek yang memiliki kendala yang pada saat penandatanganan perjanjian KPBU. Maka dari itu diatur bahwa perjanjian KPBU ditandatangani paling lambat 40 hari setelah terbentuknya badan usaha pelaksana secara sah. Lalu perjanjian KPBU akan berlaku efektif setelah semua persyaratan pendahuluan ditetapkan dalam perjanjian KPBU telah dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jadi perjanjian KPBU tidak efektif secara menyeluruh pada saat tanda tangan karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, PJPK dan panitia dan peserta pengadaan, atau pemenang lelang. Nah, mungkin lebih jelasnya akan di materi perjanjian KPBU. Lalu dalam proses persiapan penandatanganan perjanjian KPBU, PJPK dibantu oleh tim KPBU dan panitia pengadaan. Nah, untuk ketentuan lainnya lagi untuk perjanjian KPBU, jadi ketika sudah ada pemenang lelang, itu perubahan anggota konsorsium hanya diperbolehkan ketika berada di luar kendali pemenang lelang. Mungkin contoh dari salah satu kasus di proyek KPBU itu ketika sudah ditetapkan pemenang lelang, ternyata salah satu anggota konsorsiumnya pilot, Bapak Ibu. Jadi tidak dapat melanjutkan proyek dan di situ PJPK harus mencari jalan keluar agar proyeknya tetap berjalan. Nah, di sini berangkat dari pengalaman itu, diatur bahwa perubahan konsorsium boleh dilakukan selama itu berada di kondisi di luar kendali pemenang lelang. Pemenang lelang yang mengalami kondisi tadi mengajukan permohonan perubahan dan harus disetujui oleh PJPK. Di situ PJPK akan mengevaluasi dampaknya terhadap proyek dan mempertimbangkan apakah dapat menyetujui atau tidak. Perubahan tersebut yang diajukan tidak boleh mengubah pimpinan atau unit konsorsium. Ini yang sudah disebutkan tadi di awal ya Bapak Ibu, penunjukan langsung. Jadi berangkat dari Perpres 38 tahun 2015 yang menjadi dasar pelaksanaan KPBU, itu sudah diperbolehkan untuk melakukan penunjukan langsung dengan beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu hal prakualifikasi hanya menghasilkan satu peserta atau merupakan KPBU dengan kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini dipertajam lagi, diperdalam lagi secara teknis oleh PerKLKPP. Yang pertama, pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun atau dioperasikan sebelumnya oleh badan usaha pelaksana yang sama. Jadi untuk huruf A ini, secara sederhana, proyek KPBU yang sudah jalan dan sudah selesai, untuk kelanjutannya lagi, untuk operasi infrastrukturnya, itu boleh dilakukan penunjukan langsung terhadap BUP yang membangun sebelumnya. Tapi dengan beberapa syarat di kotak merah sebelahnya, kinerja BUP dalam operasi sebelumnya, di proyek sebelumnya itu harus dinilai baik, berdasarkan audit pihak independen, dan PJPK pun harus membuktikan bahwa penunjukan tersebut lebih efektif dan efisien dibanding melakukan pelelangan ulang. Lalu yang B, itu pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya. Jadi PJPK untuk melakukan penunjukan langsung dengan kondisi yang huruf B harus membuktikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi tertentu. Dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikan hanya satu-satunya itu dibuktikan dengan kepemilikan hak cipta atau kepemilikan hak distribusi dan lain-lain. Yang nomor C, badan usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU. Jadi untuk melakukan penunjukan langsung dengan dasar huruf C, menguasai sebagian besar atau seluruh lahan, itu kondisi yang harus dipenuhi adalah PJPK harus membuktikan lahan yang diperlukan hanya lahan tersebut dan tidak dapat dipindahkan. Serta proyek tersebut harus layak tanpa dukungan. Jadi tidak ada lagi dukungan pemerintah untuk membeli lahan baru, misalkan pengembangan dan lain-lain. Jadi ketika memang dibutuhkan lahan tambahan, maka itu menjadi kewajiban si badan usaha yang memiliki lahan yang sudah ada sebelumnya. Ini proses untuk penunjukan langsung sedikit lebih sederhana dibandingkan proses pengadaan biasa, Bapak Ibu. Untuk proses penunjukan langsung keadaan tertentu, itu undangan kepada calon peserta yang akan ditunjuk langsung dan langsung disertai dengan dokumen RFQ, RFP, dan surat kerahasiaan. Lalu calon peserta memasukkan dokumen kualifikasi yang akan dievaluasi oleh panitia pengadaan. Setelah
pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi, dilakukan penjelasan proyek KPBU. Setelah itu, peserta memasukkan dokumen penawaran yang akan dievaluasi serta diklarifikasi dan ada negosiasi dengan panitia pengadaan. Jadi di penunjukan langsung itu dibuka negosiasi antara peserta calon yang akan ditunjuk serta panitia pengadaan. Setelah itu disampaikan hasilnya kepada PJPK dan ditetapkan dan diumumkan oleh PJPK. Lalu masuk ke persiapan dan penandatanganan perjanjian dan pemenuhan pembiayaan. Itu untuk proses penunjukan langsung keadaan tertentu. Sedangkan untuk proses penunjukan langsung di mana keadaannya adalah prakualifikasi menghasilkan satu peserta, maka PJPK menetapkan dulu peserta yang lolos PK itu sebagai penawar tunggal, lalu dikirimkan RFP, diberikan penjelasan, dan peserta memasukkan dokumen penawaran. Dievaluasi dan diklarifikasi setelah dinegosiasi oleh panitia pengadaan, lalu prosesnya pun sama, disampaikan hasilnya kepada PJPK, lalu dilakukan persiapan penandatanganan perjanjian KPBU dan dilakukan persiapan pemenuhan pembiayaan. Ya, mungkin itu yang bisa di-sharing terlebih dahulu sebelum masuk ke diskusi, Bapak Ibu. Mungkin terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas materinya. Ya, baik, Ibu. Mungkin kita lanjutkan dengan berdiskusi dengan peserta. Iya, baik. Atau ada yang mau mengangkat tangan? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya belum ada, saya deh yang ngajak Bapak diskusi, nggak apa-apa ya Pak ya, Pak Kevin? Boleh Ibu, boleh. Boleh Ibu. Iya. Gini, misalnya nih, kan tadi ada dibahas tuh, tentang panitia pengadaan. Nah, siapa sih yang seharusnya menjadi panitia pengadaan ini? Terus apakah mendapatkan honorarium gitu? Nah, itu dulu deh. Iya, Ya. baik, Bu. Nah, Sambil itu diskusi sebetulnya santai ya, Pak ya? betul. Itu sebetulnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan Ibu kalau misalkan ada seminar. Iya, pasti banyak yang nanya, cuman Atau apa, khususnya ketika iya, betul. ya silakan Pak. Jadi seperti yang sudah disebutkan Bapak, untuk panitia pengadaan itu akan dibentuk melalui SK yang dikeluarkan oleh PJPK. Dan itu siapanya sebetulnya dibebaskan oleh PJPK akan mengangkat siapa. Untuk beberapa contoh proyek yang sudah ada, biasanya mereka terdiri dari anggota ULP, diambil beberapa orang dari anggota ULP di kementeriannya atau instansinya. Lalu ada orang teknis yang mengerti teknis, yang mungkin berasal dari direktorat teknis yang ada di kementeriannya. Lalu ada dari biro hukum, biro perencanaan, serta inspektorat biasanya. Nah, kalau misalnya ingin menarik orang luar, itu juga diperbolehkan, asalkan mereka juga bersedia, kasarnya mungkin seperti itu. Untuk ada honorarium atau tidaknya, itu ada, Bapak Ibu, tapi untuk lebih jelasnya bagaimana perhitungan dan lain mungkin bukan di kesempatan ini ya bisa diskusinya ya. Tapi ketentuan panitia untuk panitia pengadaan itu tetap ada karena mereka kan tetap mungkin pekerjaannya seperti Pokja jika Bapak Ibu tahu di proses pengadaan KPBU ini. Sama tim KPBU pun ada untuk proses-proses honorarium dan lain-lain. Mungkin itu Ibu Mutiara. Oh gitu ya. Jadi betul Ibu. Bisa dari ULP, teknis itu kan kalau kementerian. Kalau daerah gimana Pak? Betul. Sama Bapak, Selain sama dari Ibu. Jadi ULP, contohnya untuk beberapa proyek, misalkan kalau misalnya kita angkat yang sudah jalan itu di beberapa daerah ada proyek SPAM, sistem penyediaan air minum. Itu karena sebetulnya pelaksananya itu PDAM, jadi biasanya panitia pengadaannya itu dari PDAM-nya itu sendiri, lalu ada biro perencanaan, ada biro hukum, dan biasanya ada dinas cipta karya atau dinas pekerjaan umum yang dilibatkan di situ. Nah, untuk proyek daerah biasanya untuk panitia pengadaannya itu antar dinas sih, Bapak. Karena PJPK untuk daerah itu pasti bupatinya atau gubernur atau wali kota. Oke. Terus gimana Pak? Cara pengadaannya ini apakah manual atau via website? Terus kalau lewat website atau secara elektronik, lewat website siapa? Apakah numpang di SPSE gitu? Atau bikin website baru bisa dilaksanakan KPBU-nya? Gimana Pak? Ya, jadi untuk KPBU
Sebenarnya bukan cuma di Indonesia, Bapak Ibu, seluruh dunia itu sebetulnya belum ada yang melakukan proses pengadaan PPP, Public Private Partnership menggunakan elektrik atau e-procurement. Itu belum ada. Ya karena memang tingkat kompleksitas yang tinggi serta dokumennya pun cukup banyak ya, Bapak Ibu. Dari pengalaman saya pernah lihat itu satu proyek untuk dokumen RFP, dokumen penawarannya itu harus diantarkan menggunakan troli karena memang sebanyak itu, dan ketika dielektronikan malah dapat menimbulkan kebingungan atau kesusahan dari panitia pengadaan itu sendiri. Jadi untuk yang bersifat elektroniknya itu bisa melalui data room, itu pun juga bukan sebagai proses komunikasi pertukaran dokumen seperti pemasukan dokumen penawaran dan lain-lain, tapi lebih kepada misalkan pengumuman jadwal penjelasan, terus hasil penjelasan itu nanti diupload di data room, hanya sebatas itu untuk data room. Bukan merupakan jalur resmi dari pemasukan dokumen kualifikasi dan lain-lain. Jadi belum ada, Ibu, mungkin kalau untuk elektronik ya, untuk KPBU. Iya. Harus manual, masih harus manual. Oh, masih harus manual ya, Pak ya? Masih harus manual, betul. Tapi kalau misalnya tersedia data room-nya bisa elektronik? Tadi, ya, Bu, untuk data room itu sebetulnya cuma untuk menjadi server untuk mengupload data-data yang bukan merupakan pertukaran resmi dokumen. Kayak misalkan ada pengumuman alamat penjelasan atau pengumuman tanggal yang memang sebetulnya sudah ada di dokumen pengadaan dan lain-lain. Jadi biasanya kan untuk proses pengadaan tuh tanggal itu sensitif ya, Bapak Ibu. Yeah. Jadi misalkan kurang 1 hari aja itu bisa bermasalah, bahkan kurang 1 jam saja itu bisa bermasalah. Nah, dokumen yang ada di bahasanya kasarnya penguploadan atau pengunduhan ya kalau bahasa Indonesianya. Ya, itu ke data room itu tidak bisa dihitung untuk dimulainya suatu dokumen itu berlaku begitu. Jadi tetap penerimaan atau pengiriman manualnya lah yang akan dihitung mulai kapan diterimanya dokumen itu. Jadi data room itu sekedar seperti database untuk melihat saja begitu, Ibu. Tadi bahas dokumen ya. Nah, dokumennya ini pakai dokumen standar yang mana nih, Pak? Standar LKPP, standar siapa, atau punya standar KPBU sendiri, Pak? Ya, jadi untuk dokumen pengadaan, sebetulnya LKPP baru menerbitkan satu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah familiar dari materi sebelumnya, proyek KPBU itu kan ada di 19 sektor infrastruktur. Nah, yang sudah diterbitkan oleh LKPP itu baru satu infrastruktur, yaitu struktur pengolahan sampah. Di situ sudah ada dokumen pengadaan untuk proyek pengolahan sampah. Tapi untuk proyek-proyek lainnya itu belum keluar dari LKPP, Bapak Ibu. Yang sudah disiapkan itu ada 4 sektor lain, sektor bandara, sektor air, sektor penerangan jalan umum, dan rumah sakit. Cuma masih dalam proses penyusunan. Bentar lagi kemungkinan harusnya sih keluar ya, tahun ini harusnya sudah keluar. Nah, ini Pak, terus lagi ya Pak ya, ketentuan yang untuk bikin jadwal itu Pak, jadwal dari pengadaan KPBU-nya maupun saat proses penunjukan langsung. Apakah ada ketentuan misalnya pengumuman 1 hari, pengumuman sekian hari kerja, ataukah hari kalender gitu Pak? Oh iya, untuk kepastiannya ada, Bapak Ibu, tapi tidak semuanya ya. Jadi misalkan contoh untuk pengumuman itu, untuk pengumuman PK itu minimal 5 hari kerja dan harus kalau untuk proyek internasional harus ada di forum-forum internasional, mungkin misalkan website internasional dan lain-lain. Dan yang sesimpel itu yang diatur Ibu, karena LKPP tidak mengatur secara rigid, misalkan contoh untuk RFP berapa lama atau pembukaan PK itu berapa lama, karena setiap proyek memiliki kebutuhan yang beda-beda, tergantung dari kompleksitas masing-masing proyek. Makanya berarti tergantung kebutuhan dan kompleksitas ya Pak ya? Betul, jadi diberikan keleluasaan kepada panitia pengadaan untuk menyusun sesuai kebutuhan mereka. Yang hanya diingatkan jangan sampai terlalu cepat, karena penyusunan dokumen
penawaran KPBU kan tidak mudah ya, Bapak Ibu. Seperti membuat feasibility studies itu tidak mudah, maka dihimbau untuk menentukan jadwal yang efektif dan efisien dan memberikan keluasan kepada para investor. Oke, Pak. Bu. Kemudian ini, Pak, ada pertanyaan dari siapa nih? Lady Clara Siho. Kriteria KPBU yang memenuhi untuk penunjukan langsung, itu kira-kira yang seperti apa? Kemudian, apakah ada instansi yang bisa di-studi banding terkait penunjukan langsung? Ya. Jadi, tadi di slide-slide akhir-akhir, penunjukan langsung itu kriterianya ada 3 ini, Bapak Ibu, dan ini sebetulnya sudah tercantum di Perpresnya, Perpres 38, jadi bukan hanya berdasarkan per KPP, tapi sudah dari Perpres 38. Yang pertama tadi, dia adalah melanjutkan proyek yang sudah ada, melanjutkan proyek KPBU yang sudah ada, jadi misalkan proyeknya ternyata sudah selesai, konsesinya sudah selesai oleh KPBU-nya, maka dapat dilanjutkan dengan KPBU lagi melalui penunjukan langsung. Lalu yang B, itu tadi penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang punya teknologi itu cuma satu, atau lahannya sudah dikuasai oleh badan usaha tersebut. Untuk contohnya sebetulnya belum ada, di Indonesia belum ada proyek KPBU yang melakukan penunjukan langsung. Semuanya masih melalui lelang. Begitu Ibu mungkin. Oh iya, baik. Kita lanjut diskusi ya ini Pak, ada yang mengangkat tangan. Iya, boleh. Ya, silakan Ibu Mirza Fazrina dibuka dulu mute dari sana. Sudah saya buka mikrofon dari sini. Silakan Bu Mirza Fazrina. Perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Bu Tiara atas rekomendasinya sudah dibolehin nanya. Halo, selamat malam dengan Pak siapa ini? Pak Kevin. Dengan Kevin Ibu. Oh, Pak Kevin. Kita belum pernah ketemu ya, betul, Pak Ibu. ya? Nah, saya belum sudah beberapa Ibu, ya. Belum, saya ketemu sama Mas Sultan, Mbak Dea. Oh iya Ibu. Dengan Pak Dadang juga. Ya, itu atasan saya Ibu, betul. Iya, Pak Dadang udah ada beberapa kali. Saya dari Kabupaten Tanah Laut sama dengan Ibu Tiara itu, dengan Mbak Tiara sih sebenarnya. Iya, Ibu. Kami memang ada proyek untuk menuju KPBU. Jadi kita bilangnya Sirocu KPBU untuk memang tidak termasuk dari 19 infrastruktur yang bisa di KPBU kan. Jadi kita ada kemungkinan untuk menjadi infrastruktur ke-20. Jadi surat dari Kementerian Bappenas dari Direktorat KPSRB-nya sudah keluar. Jadi kita akan membangun gedung pemerintah, Pak. Jadi itu Mas, ya mungkin udah ada cerita-ceritanya ya. Saya sudah baca suratnya Ibu. Terima kasih. Iya Ibu. Karena kebetulan waktu penyusunan di internal kami, saya juga ikut terlibat sih. Syukurlah. Ya mudah-mudahan nanti itu terwujud. Jadi untuk menuju ke sana memang masih banyak diperlukan pembelajaran dan studi pendudukan kami masih jalan di tempat ini karena masih banyak kesibukan. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang jadi problem mungkin di setiap pekerjaan KPBU yang akan dilaksanakan di daerah itu adalah siapa yang mau jadi badan usahanya. Kemarin kita sudah ada sedikit sounding ke BKPM. Memang kalau untuk gedung pemerintah, apalagi untuk AP, itu nilai CAPEX dan APEX-nya pasti sedikit akan menjadi perhitungan si badan usahanya nanti. Nah, jadi sempat juga ada pertanyaan, apakah badan usaha yang nanti mengikuti lelang itu boleh dari badan usaha daerah? Maksudnya bukan BUMN, bukan bukan dari badan usaha daerah. Artinya mereka pihak swasta yang di daerah. Apakah itu mungkin tidak pernah terjadi ya? Sebenarnya kalau saya lihat dari proyek-proyek KPBU yang ada, memang semuanya kan BUMN. Nah, jadi ada pertanyaan, apakah istilahnya perusahaan daerah kita, bukan perusahaan milik daerah ya, tapi perusahaan bukan BUMD Bu ya? Betul, bukan BUMD, itu bisa mengikuti proyek KPBU ini. Apakah ada salah satu tentunya yang bisa kita
sharing lagi ke daerah lah. Itu belum sempat terpelajari karena kami masih fokus dengan studi pendahuluan. Jadi akhirnya ada pertanyaan. Ya, halo Ibu. Halo. Sepertinya hilang sinyal. Halo Bu Mirsa, sinyalnya hilang Bu Mirsa. Ulangin pertanyaannya Bu, sinyalnya hilang tadi. Ada telepon masuk, sorry. Jadi intinya apakah perusahaan yang ada di daerah, bukan perusahaan daerah, artinya perusahaan yang ada di daerah bisa mengikuti pekerjaan KPBU ini, ya ikut berpartisipasi untuk lelang KPBU ini. Udah. Perusahaan ini maksudnya pelaku usaha gitu Bu? Pelaku usaha, ya penyedia usaha, kontraktor di daerah lah istilahnya. Oke, itu dulu Ibu Tiara yang sementara ini bisa ditanyain. Terima kasih atas jawabannya. Iya baik Bu, pertanyaannya bagus banget nih. Silakan Pak Kevin mau jawab langsung, ya kan? Boleh. Jadi sebetulnya Ibu, ya untuk kriteria peserta yang dapat ikut itu sebetulnya tidak diatur secara rigid ya, mau dia nasional, mau dia daerah ataupun internasional, selama dia memenuhi kriteria. Kenapa di beberapa proyek yang mungkin tadi dikatakan bahwa di proyek-proyek KPBU yang sudah itu biasanya BUMN dan lain-lain, karena memang kriteria yang ditentukan oleh panitia biasanya hanya dapat dipenuhi oleh BUMN atau perusahaan nasional. Jadi jarang proyek daerah yang misalkan dia mempunyai ekuitas di atas 500 miliar misalkan. Karena proyek KPBU kan bukan proyek-proyek yang bisa dibilang proyek-proyek dengan skala yang besar ya. Itu antara 300 miliar sampai di atas 1,5 T. Sehingga si badan usaha yang mendaftar harus membuktikan bahwa mereka memiliki pengalaman dan kemampuan pembiayaan yang sebesar itu. Nanti perhitungannya akan lebih rinci lagi, tapi gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Dan biasanya akan jarang perusahaan daerah yang belum nasional itu yang memiliki pengalaman ataupun modal yang sebesar itu. Sebenarnya tidak dilarang, tapi biasanya akan terhalangi di situ. Karena itu makanya biasanya banyak perusahaan nasional, bukan hanya BUMN, mungkin jika ingin diketahui, ada juga beberapa perusahaan nasional yang swasta yang juga mengikuti proyek-proyek KPBU. Bahkan pernah mengalahkan BUMN pun ada. Tapi tadi mungkin perlu diperhatikan, karena panitia pengadaan tidak boleh menetapkan kualifikasi di bawah kebutuhan proyeknya. Karena kalau kayak gitu kan menimbulkan risiko proyeknya tidak dapat dilaksanakan karena ketidakmampuan si peserta. Karena itu sebenarnya di situ sih Ibu tantangannya. Jadi kalau misalkan memang ada perusahaan daerah ataupun perusahaan lokal yang belum nasional tapi sudah memiliki kemampuan yang sama, sebenarnya tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Mungkin itu Ibu. Gimana Bu Mirsa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau gimana? Oke, sementara cukup dulu ya. Nanti kalau ada inspirasi lagi saya tanya lagi ya Pak Kevin. Ya, baik. Oke. Ya, baik. Sama-sama. Nah, ini ada Pak Kurniawan Ilyas nih, angkat tangan sejak masuk kelas sudah angkat tangan, turun tangan, naik tangan lagi. Pak Kurniawan Ilyas. Halo Pak Kurniawan Ilyas, silahkan kalau ingin berdiskusi langsung dengan Pak Kevin. Ya, betul. Ya, terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan persyaratan peserta kualifikasi. Di sini disebutkan dalam slide memiliki pengalaman dan kemampuan pembiayaan. Pertanyaannya adalah, kita diskusi saja langsung, pengalaman yang dimaksud ini apakah pengalaman pekerjaan konstruksi atau pekerjaan yang sifatnya KPBU? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sini ada jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Apakah jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan ini harus dari bank umum atau bisa asuransi yang memiliki bisa yang mudah dicairkan itu bila ada trouble, ada masalah atau bagaimana? Yang ketiga adalah
dokumen pengadaannya ini, dokumen pengadaan atau dokumen pemilihannya ini asistensinya di mana? Maksudnya apakah ke PJTK, yaitu pimpinan, ataupun kepada pihak siapa asistensinya ini? Yang keempat adalah gimana audit. Pak? Mungkin kalau asistensi dokumen, apakah dokumen ini sudah memenuhi ketentuan Perpres, ketentuan PRK LKPP, asistensinya di mana? Yang kedua, yang terakhir, audit. Apakah audit ini harus audit independen seperti pihak swasta ataupun dari BPK atau BPKP? Itu sendiri. Yang terakhir adalah dalam kepanitiaan ini, dalam tim apa ya? Tim KPBU ya. Ya, tim KPBU. Panitia pengadaan ya. Iya, tim organisasi pengadaannya, tim KPBU ini apakah bisa didelegasikan? Artinya PJTK ini bisa bukan kepala daerah atau bukan menteri, bisa Kasekda atau kepala dinas kah atau apa gitu. Bisa terdelegasi tidak? Jadi dalam kontrak itu atau perjanjian yang menandatangani itu pihak adalah pelaksana KPBU dan penanggung jawab seperti Sekda kah ataupun Sekjen kah atau kepala dinas kah atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya. Ya, itu cukup. Baik, Ibu Moderator, mungkin langsung saya jawab saja, Ibu. Ya. Jadi mungkin Pak, langsung saja dijawab. Terkait dengan tadi untuk klarifikasi, jadi mungkin kalau Bapak lihat di peserta-peserta, itu ada kotak kedua dan kotak ketiga, Pak. Jadi untuk kotak pertama, memiliki pengalaman dan kemampuan pada penyediaan infrastruktur sejenis itu baru konstruksi dan maintenance atau operation maintenance, tergantung kebutuhannya. Jadi misalkan proyek KPBU yang akan dilelangkan, dia itu konstruksi beserta maintenance, maka di kotak kedua ini mengharuskan si peserta memiliki pengalaman dan kemampuan pada konstruksi dan maintenance infrastruktur yang sama atau sejenis. Nah, baru di kotak ketiga, itu adalah pembiayaan, Pak. Bukan teknis, bukan konstruksi, tapi dia sudah punya pengalaman untuk membiayai infrastruktur. Jadi, jadi ada kebutuhan untuk pemenuhan kualifikasi konstruksi atau maintenance atau operasi, dan juga ada kebutuhan untuk kualifikasi dia pernah membiayai. Nah, itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, Pak, jaminan penawaran. Di Perka LKPP itu sudah diatur, Pak, untuk jaminan penawaran hanya boleh dari bank umum, Pak. Belum boleh dari asuransi. Lalu yang ketiga, terkait dokumen pengadaan. Jadi sebetulnya mungkin secara peraturan itu tidak diatur, Pak, baik itu di Perpres, Perka LKPP maupun Permen 4 terkait asistensi di dokumen pengadaan. Mungkin bisa berdiskusi secara berdiskusi kepada LKPP terkait pemenuhannya, tapi LKPP nggak punya kewenangan untuk mengatakan dokumen pengadaan itu sudah lengkap atau belum, Mbak. Paling hanya memberikan masukan, dan itu penerbitannya akan kembali kepada PJPK lagi. Lalu yang keempat, itu auditnya. Ini tergantung kebutuhan, Pak ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau audit proses terkait pertanggungjawaban PJPK, itu maka biasanya dilakukan oleh BPKP, BPK, ataupun Kejaksaan. Tapi kalau terkait dengan penunjukan langsung, yang tadi ada audit independen, itu biasanya harus dengan auditor independen yang disewa oleh kedua belah pihak. Karena jika hanya menggunakan Kejaksaan misalkan, BPKP misalkan, biasanya badan usaha akan merasa tidak puas, Pak, karena BPKP kan bagian dari pemerintah, Pak. Jadi ketakutannya adalah mereka akan mengaudit sesuai kebutuhan pemerintah, bukan yang real dilakukan oleh BUP. Jadi untuk kebutuhan penunjukan langsung ini ataupun kebutuhan yang ada kedua belah pihaknya, itu biasanya auditornya di-hire bersama dengan anggaran bersama. Lalu yang ketiga, bisa delegasi atau tidak.
contohnya Pak, untuk di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR atau Kementerian Perhubungan itu bisa didelegasikan ke Dirjen Pak, biasanya ke Dirjen teknis, betul. Tapi mereka tetap tidak mendelegasikan tanda tangan Pak. Jadi mereka mendelegasikan seluruh proses pengadaannya itu dilakukan oleh Dirjen sampai penetapan pemenang, tapi tanda tangan itu tetap dilakukan oleh Menteri. Tetap dilakukan oleh Menteri. Nah, hal yang sama pun bisa dilakukan di daerah Pak. Biasanya memang pelaksanaan pengadaan atau lain-lain itu dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Untuk pengelolaan sampah misalkan dilakukan oleh dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup. Baru nanti ketika sudah selesai dilaporkan ke gubernur dan ditandatangani oleh gubernur. Iya. Begitu mungkin Pak. Ya, selanjutnya ini terkait dengan audit ini, audit pihak independen. Berarti kan tentang penunjukan langsung ya. Betul. Satu peserta ataupun KPBU kondisi tertentu. Nah, betul. Dalam pembiayaannya ini, apakah dibiayai harus wajib dibiayai kedua belah pihak ataupun dapat saja, artinya salah satu pihak yang tentunya kan Pemda ataupun daerah atau kementerian kita tidak mungkin lagi mau mengeluarkan uang lagi tambahan untuk biaya audit independen, pasti tentu betul. Dari badan usaha yang pelaksana KPBU ini kan yang menyediakan itu, mungkin begitu ya. Betul. Jadi ini Pak, jadi balik ke perjanjiannya Pak, karena ini sebetulnya tidak diatur secara rigid di peraturan terkait audit ini. Jadi balik ke perjanjian, biasanya di perjanjiannya sudah ada Pak, di kontrak KPBU itu, di perjanjian KPBU dia diatur untuk audit dari pihak ketiga, itu siapa yang membiayai dan bagaimana. Karena sebetulnya Pak, kalaupun dibiayai murni oleh BUP, biasanya dari PJPK atau Pemda pun akan mempertanyakan Pak, karena jangan-jangan karena dibiayai atau dibayarkan oleh BUP, si auditor ini lebih menurut kepada BUP-nya begitu Pak. Ada ketakutan seperti itu juga sama ketika BPPKP yang menjadi auditor. Ditakutkan ada konflik of interest karena dana hanya berasal dari salah satu pihak. Karena itu, jadi biasanya Pak, kalau ngambil contoh di proyek Palaparing misalkan, itu dibiayai oleh kedua belah pihak, tapi dananya itu bukan langsung keluar dari APBN atau APBD Pak, tapi misalkan kewajiban pemerintahnya yaitu ditambahkan di udah masuk ke pembayaran AP di dalam pembayaran ke si badan usahanya. Jadi nggak menambah anggaran atau apapun, cuma udah termasuk di anggaran besar untuk proyek KPBU itu. Gitu. Ya, satu lagi terakhir. Boleh Pak? Terkait dengan metode evaluasi 1 tahap dan 2 tahap. Tadi dijelaskan bahwa yang murah-murahan gitu. Pertanyaannya, yang menjadi pemenang lelang ya, pemenang perlelangan. Pertanyaannya adalah ada biaya yang pengembaliannya harganya murah yang ditawarkan dengan pengembalian yang lunak lebih rendah dari yang lain umpamanya, tapi jangka waktunya lama, dan ada yang murah dan jangka waktunya pendek. Nggak diaturkan dalam kriteria teknis atau finansial begitu secara rinci. Baik, jadi begini Pak, untuk kriteria finansial itu secara umum tidak berarti harus berupa angka rupiah Pak. Tadi bisa jadi angka rupiah atau bisa jadi masa konsesi dan lain-lain. Biasanya ketika kita sudah menggunakan angka rupiah atau tarif misalkan atau nilai AP-nya dan lain-lain, itu masa konsesi tidak akan dipertandingkan Pak. Masa konsesi akan sudah diset oleh panitia pengadaan 30 tahun misalkan. Nah, ketika memang yang dipertandingkan adalah masa konsesinya, maka yang udah diset dipastikan adalah tarifnya. Tarifnya nggak boleh berubah. Jadi jarang yang sudah bahkan kemungkinan secara teknis akan sulit Pak ketika dua-duanya dipertandingkan begitu. Sulit ya? Sulit Pak, karena nanti sebetulnya konsesi pun bisa dihitung secara finansial Pak. Tidak dilarang, tapi nanti panitia pengadaan akan punya PR lebih untuk membuat rumus perhitungan kesesuaian antara rupiah dengan konsesi begitu Pak. Oh iya kan mungkin gini, pikiran panitia pengadaan atau PJTK ini pertama pengembalian atau biaya murah dari masa konsesi lebih cepat daripada masa biaya murah dari masa konsesi lama. Artinya kalau lama kan jadi Pemda tidak bebas untuk
mengelola secara penuh, harus membayar kan gitu. Gitu Pak ya? Betul, Pak. Betul. Jadi biasanya makanya untuk yang sudah berjalan Pak, di dokumen penyiapannya di awal ketika menstrukturkan Ya. proyek itu masa konsesi akan sudah di-set berdasarkan perhitungan kapan mereka sudah balik modal dan dapat untung, Pak. Secara wajar. Sudah dihitung semuanya Pak pada saat penyiapan. Jadi angka secara wajar, konsesi yang keluar, ya Pak, maaf. wajar itu ada ukurannya pasti, ada standarnya gitu. Gimana? Ada standarnya di masing-masing sektor Pak. Oh iya. Bahasanya mungkin kalau di akuntansi itu di keuangan biasanya kan ada IRR ya Pak ya, Investment Rate of Return. Itu mungkin persenan berapa keuntungannya. Untuk KPBU itu yang normal itu antara 10 sampai 13%, Pak. Oh iya. Di atas itu mungkin sudah bisa dibilang sangat menguntungkan, di bawah itu kemungkinan swasta nggak akan tertarik. Gitu. Baik. Ya, nah, hal-hal ini harusnya sudah dihitung di pada saat penjelasan. Ya, sama-sama Bapak. Iya, makasih. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini ada yang angkat tangan lagi Pak, mau sambil diskusi atau mau jawab yang di question Pak? Di question juga ada yang bertanya tuh Pak. Apa Bapak mau jawabin yang di question dulu tuh Pak? Ya, mungkin dari moderator yang mana dulu Ibu? Yang mau ditunjuk ya? Yang angkat tangan dulu aja ya Pak ya? Boleh. Halo Pak Peter Pondabarani. Silakan, udah ngangkat tangan tadi Pak Peter Pondabarani. Di unmute dulu dari sana. Atau ke Pak Muhammad Alfiansyah SH. Halo? Silahkan Pak Muhammad Alfiansyah atau Pak Peter Pondabarani. Mic-nya udah saya buka. Oh, sepertinya belum ada yang merespon nih Pak Kevin. Kalau gitu pertanyaan yang di question ya. Boleh. Yang mana dulu? Yang Pak Zakaria. Nah, pertanyaan Pak Zakaria nih begini. Domisili badan usaha baru, apakah boleh berada di wilayah lain, bukan di lokasi proyek berada? Ya, terkait ini, domisili badan usaha baru itu yang berarti ketika sudah ada pemenang lelang kan ya, dan akan dibentuk badan usaha pelaksana baru, itu secara peraturan tidak diatur harus di domisili yang mana, tapi biasanya karena tergantung proyek juga, kayak misalkan contoh proyek Palaparing yang berupa kabel optik se-Indonesia dengan berapa ribu kilometer, itu kan tidak mungkin di lokasi juga domisilinya, jadi itu di Jakarta. Nah, sedangkan untuk beberapa proyek lain yang memang hanya di tempat itu, biasanya sih akan didomisilikan di proyek di lokasi itu. Cuma memang secara peraturan tidak dilarang ataupun tidak diatur. Begitu, Ibu Mutiara. Oh iya, baik. Halo, Pak Muhammad Alfiansyah. Ya, halo. Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ya, selamat malam, Pak Kevin. Iya, selamat malam, Bapak. Saya ada pertanyaan sederhana, mungkin bersifat administratif atau teknis. Ini saya tadi persoalan persyaratan prakualifikasi. Ya. Maaf, Bapak tidak terdengar, Bapak. Halo? Bisa diperbesar, Pak, suaranya, Pak, volumenya. Halo, udah? Ya, sudah, Pak. Udah? Ya, sudah. Ada mendengar dan melihat gambaran kepala saya di... Maaf, Bapak, suaranya putus-putus ya? Halo? Saya Ya, lihat halo? tadi ada di lembaran halaman 12 tentang prakualifikasi yang Bapak jelaskan, kemudian pemenang 19. Ini udah jelas, Pak ya? Tadi sedikit di akhir sedikit terputus, Pak.
Jadi saya ulangin untuk halaman 12 yang Bapak jelaskan dan halaman 19 bahwa di halaman 12 adalah peserta prakualifikasi kan begitu. Kemudian Iya, Pak. Di halaman 19 sendiri bahwa setelah adanya pemenang maka ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu antara lain Halo, halo Pak. Ya, halo Pak. Iya, tadi sempat terputus Pak. Yang mana Pak? Jadi saya mau tanyakan, maksud saya, ini aja pertanyaan langsung bahwa apakah peserta yang prakualifikasi tadi kan sudah memenuhi standarnya, yaitu mereka memiliki pengalaman tidak pahit, baik itu peserta yang konsorsium atau peserta ada dua tadi. Bapak maaf Pak, ini tidak terdengar sama sekali Pak pertanyaannya. Putus-putus Pak, halo? Iya, maksud saya gunanya... Pak Alfiansyah, di chat aja pertanyaannya, kalau misalnya tidak terdengar suaranya. Atau mungkin Ibu Mutiara menangkap pertanyaan Ibu, saya putus-putus soalnya. Putus-putus juga, putus-putus. Question aja di chat ya. Iya, baik. Silakan di question aja ya Pak ya. Bentar saya bacain. Sambil nunggu, saya bacain pertanyaan di question ya, Pak Kevin ya. Ya, Ibu. KPBU untuk pembangkit listrik renewable energy, apa ada? Sudah jalan KPBU? Terus di manakah? Karena saya awal tahun 2018 sudah penjajagan untuk Pulau Selat Nasik, tapi terkendala di birokrasinya yang belum paham tentang KPBU. Pertanyaan dari Pak Syamsuddin. Ya, mungkin saya coba jawab ya Ibu, kepada Pak Syamsuddin juga. Jadi untuk KPBU pembangkit listrik renewable energy itu belum ada yang sudah jalan, Bapak Ibu. Untuk proyek paling dekat terkait renewable energy itu PLTSA atau PSL ya sekarang itu pembangkit pengolah sampah energi listrik atau pembangkit listrik tenaga sampah. Itu dikarenakan sudah didasarkan ke Perpres 35 tahun 2018 terkait percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah yang menghasilkan energi listrik. Nah, itu ada di situ tercantum 12 kota yang diharuskan untuk membangun infrastruktur tersebut. Nah, beberapa skemanya, salah satunya adalah KPBU. Untuk KPBU-nya sendiri yang sekarang sedang akan jalan itu ada Legok Nangka di Jawa Barat dengan PJPK-nya itu Gubernur Jawa Barat. Baru banget kemarin itu market sounding atau penjajakan minat pasar ada di Semarang dengan PJPK Wali Kota Semarang, dan beberapa tempat lagi seperti Tangerang Selatan, Bali, Makassar itu sedang dalam proses penyiapan proyeknya. Jadi untuk renewable energy baru itu Pak, sisanya mungkin masih dalam tahap perencanaan. Nah untuk yang Selat Nasik ini sejujurnya Pak saya belum dengar ya, di pipeline proyek KPBU kami pun Bappenas belum ada Pak, Pulau Selat Nasik ini terkait proyek renewable energy-nya. Mungkin nanti bisa saya telusuri lebih lanjut dulu Pak. Mungkin begitu Ibu Mutiara. Ya. Iya. Ini ada yang mau berdiskusi nih. Iya, pertanyaan kepada Pak Rinari Agrian ya. Silakan Pak Rinari Agrian. Ya, selamat malam. Iya. Malam. Malam Bapak. Pak Kevin, saya mau nanya. Iya Bapak. Untuk KPBU, untuk yang penerangan jalan umum, apakah di Indonesia sudah ada? Kalau ada di kota atau kabupaten apa? Baik. Mungkin langsung saja ya Bapak. Iya, langsung di aja Indonesia Pak. ini ya untuk yang masuk ke tahap transaksi belum ada Bapak Ibu. Jadi mungkin sedikit cerita. Ada 2 kota atau kabupaten yang sudah mulai inisiasi KPBU di proyek PJU, penerangan jalan umum. Yang pertama itu Kota Bandung. Waktu zamannya Pak Ridwan Kamil itu sudah menyelesaikan seluruh dokumen penyiapannya hingga dokumen pengadaannya pun sudah disiapkan, namun terkendala dari persetujuan DPRD.
Jadi DPRD-nya belum memberikan persetujuan hingga sekarang, karena itu transaksinya belum dapat dimulai. Masih menunggu, karena berganti wali kota dan berganti DPRD ya tahun ini, makanya menunggu DPRD-nya secara resmi menyatakan penolakan atau persetujuan. Lalu yang kedua itu ada di Solo atau Surakarta. Itu sekarang pun sedang dalam proses penyiapan, Bapak Ibu, lagi disusun FBC-nya, Final Business Case, dan dokumen pengadaannya, tapi belum masuk masa transaksi, jadi belum dilelang. Baru dua itu, Bapak Ibu, yang sudah mulai inisiasinya ya. Cuma memang ada beberapa kota yang secara informal datang ke Bappenas atau berkomunikasi dengan Bappenas terkait penerangan jalan umum, tapi masih di tahap perencanaan awal, jadi belum ada dokumen apapun. Mungkin itu, Pak. Iya, baik. Bu Sinta? Halo, Bu Sinta Posmaria. Bu Sinta nih mau ada pertanyaan chat. Langsung nanya aja ya Bu Sinta ya sama Pak Kevin Farera ya. Halo. Ya, silakan Bu Sinta. Halo, selamat malam. Terima kasih Pak Kevin atas malam Ibu. paparannya, dan saya ini mau tanya, dari dulu memang sering kita dengar value for money Pak ya. Sebenarnya itu udah saya masuk ke question nggak bisa, jadi saya ini aja supaya saya ingat. Itu kan ya, itu asesnya gimana ya kalau di dialog optimasi itu? Terus mekanismenya seperti apa gitu? Apakah maksudnya kan tadi tidak seperti negosiasi. Jadi apa ya? Apakah mereka nanti melakukan apa sih namanya? Ada dalam penawarannya itu mereka optimasi dulu baru kita panitia pengadaan yang menghitung, atau apa yang ada dalam dokumen kita didiskusikan seperti apa, seperti itu. Gimana pengalaman Pak Kevin? Terus, bagaimana mengakses PFM itu gitu? Apakah seperti yang disampaikan Pak Regi gitu, jadi ada apa harus menghitung melalui tradisional seperti apa, terus kemudian kalau KPBU seperti apa, terus efisiensinya segitu, atau ada cara penilaian yang berbeda dari situ. Itu Pak, itu aja Pak Kevin. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi mungkin saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Jadi sedikit runut dari penyiapan dulu untuk VFM, Value for Money. Jadi betul Bu, seperti kata Pak Regi, jadi sebetulnya VFM itu secara teknis atau teknis kajiannya itu dibagi dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk yang kualitatif itu memang perbandingannya selalu disandangkan dengan tradisional atau pengadaan yang standar barang jasa pemerintah. Jadi di situ akan ada checklist Bapak Ibu, misalkan contoh efektivitas proses pengadaan atau efektivitas proses birokrasi. Di situ akan secara kualitatif dinilai oleh PJPK sebetulnya mana yang lebih menguntungkan melalui proses KPBU atau melalui proses pengadaan. Karena nggak seluruh bobot ya, Pak? Ya? Itu ada sistem nilainya ya, berarti kualitatif berarti ada penilaian bobot nilai berarti ya? Lebih ke, kalau karena kualitatif Ibu, jadi dia nggak pakai angka, dia pakai hanya checklist saja. Oh, oke. Karena dia kualitatif, ya. Nah, dan di situ digambarkan oleh PJPK, karena tidak semua proyek itu cocok untuk KPBU, Ibu. Bisa jadi bahkan lebih cepat atau lebih sederhana menggunakan barang jasa biasa atau konstruksi biasa. Disitulah harus dijawab pada saat studi pendahuluan. Nah, ketika kuantitatif, ini yang sedikit lebih rumit karena ada teori dan perhitungan-perhitungannya. Itu biasanya menggunakan public sector comparator. Jadi itu ada berupa sebuah rumus yang menghitung sebetulnya ini akan lebih efektif atau tidak menggunakan APBD murni atau menggunakan dana swasta, pemberian swasta. Nah, di situ dihitung juga Ibu, sedikit aja ada rumusnya dan lain-lain. Nah, di studi pendahuluan sebetulnya tidak perlu sampai kuantitatif, hanya perlu kualitatif Ibu. Nah, kuantitatif ini yang perhitungan menggunakan rumus terkait value for money dan lain itu biasanya ada di feasibility studies atau studi kelayakan. Untuk pembuktian yang ada di studi pendahuluan. Itu untuk yang VFM. Ibu, nah untuk yang pertanyaan pertama tadi terkait proses itu ya, one on one-nya tadi.
dialog optimalisasinya. Jadi sebetulnya dialog optimalisasi ini disebut bukan negosiasi karena dimaksud untuk satu arah, Ibu, hanya dari panitia pengadaan ke peserta. Jadi peserta tidak bisa meminta balik ke panitia pengadaan. Bisa nggak, misalkan peserta, bisa nggak kriteria dinaikin atau bisa nggak bobot ini tambahin, dia nggak bisa minta seperti itu. Tapi lebih ke peserta, misalkan panitia pengadaan merasa bahwa satu peserta ini harganya terlalu mahal dibanding peserta lain. Misalkan, atau bahkan lebih mahal dari pasar, misalkan, Ibu. Setelah berdasarkan dokumen penyiapan, panitia pengadaan tidak boleh menyebutkan angka harga ataupun data dari peserta lain, tapi panitia pengadaan bisa menyebutkan bahwa menurut data kami sebetulnya untuk proyek ini harganya bisa ditekan lebih rendah dari itu. Anda bisa tidak untuk menyesuaikan harganya. Itu, kasarnya secara simpel, sederhananya, itulah yang dilakukan di optimalisasi itu. Nah, karena sebetulnya untuk proyek KPBU yang menyeluruh, perubahan angka harga atau apapun secara sedikit pun bisa berpengaruh ke teknis, karena itu semuanya pun harus dibicarakan. Misalkan, bisa jadi nanti pesertanya bilang, oh bisa kami turunkan harganya 10%, tapi infrastrukturnya jadi kayak gini, gitu. Itu bisa. Nah, disitulah yang dimaksud dengan optimalisasi, di mana teknis jangan sampai dikobankan untuk penekanan biaya, begitu. Oke. Ya, nah, sudah paham. Betul. Mungkin sekalian di sini, Bu, karena tadi terkait one on one ada juga pertanyaan tertulis bahwa apakah tidak ada intervensi terkait one on one. Jadi sebetulnya one on one ini dilarang untuk diikuti atau diketahui oleh peserta lain, tapi bukan berarti dia dilarang diikuti oleh misalkan auditor, begitu. Jadi ketika memang panitia pengadaan merasa butuh pendampingan dari PPKP ataupun dari biasanya ada probity auditor, itu APIP ya, dan lain-lain, itu bisa saja meminta untuk hadir, dan seluruh prosesnya bisa direkam secara verbal ataupun pakai kamera dan lain-lain untuk membuktikan bahwa tidak ada intervensi. Tapi tadi seluruh pihak yang ada di ruangan one on one itu tidak boleh membocorkan apa yang dibicarakan di dalam kepada siapapun pihak yang tidak berkaitan. Itu tambahannya mungkin. Oke, ya. Makasih Pak Kevin. Ya, sama-sama. Baik, Pak Kevin, ada pertanyaan juga di question. Kita buka aja ya mikrofonnya ya kepada Ibu R. Lady Clara Sihotang. Bu, silakan Bu. Halo, malam. Bu Lady Clara. Iya, malam Bu. Silakan Bu, langsung tanya ke Pak Kevin ya Bu ya. Makasih Mbak Mutiara. Ya, sama-sama. Kayaknya satu alumni deh Mbak. Pak Kevin, makasih tadi udah jawab one on one. Yang one on one ya Bu ya. Jadi itu boleh diikuti oleh APIP ya, clear Pak. Makasih betul, Pak. Dan nanti panitianya berarti harus berlaku adil untuk semuanya dan memberi masukan semaksimal mungkin untuk semuanya gitu Pak ya. Betul. Baru nanti mereka melakukan pemasukan kembali gitu ya Pak setelah dialog itu, dan kita akan nilai lagi gitu. Iya. Untuk penilaian kembalinya itu apakah kita siapkan form yang sama dengan yang pertama atau memang ada penilaian lagi gitu Pak setelah dialog itu? Ya, dasar penilaiannya sama Ibu, jadi form penilaiannya bobotnya sama. Karena itu kan yang diharapkan ada karena basis penilaiannya sama, hasil optimalisasi diharapkan skor mereka bertambah begitu Ibu. Ya, oke, clear. Kemudian yang menetapkan untuk penilaiannya itu apakah ada kriteria khusus seperti kalau tender biasa kan harus eselon 2 atau bagaimana gitu Pak? Ya. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat dari awal Ibu yang dokumen pengadaan di slide-nya, dokumen pengadaan itu disusun oleh panitia pengadaan. Di situ kan dari dokumen pengadaan itu ada tadi kriteria-kriterianya, kriteria administrasinya, kriteria teknisnya, kriteria finansialnya, dan itu harus disetujui oleh PJPK terlebih dahulu. Jadi di sini kita tidak mengatur apakah eselon 1 atau eselon 2, tapi PJPK yang akan menentukan bagaimana isi dokumen pengadaan.
dan PJPK itu kan bisa mati gubernur. Halo? Halo? Ya, lanjutkan Pak. Ya, jadi di sini tidak diatur eselonnya, tapi diatur dia harus disetujui oleh PJPK. Nah, PJPK itu kan biasanya bisa menteri atau didelegasikan ke dirjen atau juga bupati, gubernur dan wali kota. Begitu, Ibu. Iya, sepertinya sinyalnya hilang atau gimana ya? Terputus ya. Ibu Lady Clara, lanjut pertanyaan di question tuh Pak, bisa Iya. untuk rumus apakah ada perhitungan event point juga gitu? Oh ya, jadi untuk yang ini melanjutkan pertanyaan tadi ya, melalui chat. Untuk eselon itu tidak ada ketentuannya, sedangkan untuk rumusnya mungkin yang dimaksud rumus perhitungan itu ya, Bu, tarif mungkin dan lain-lain ya. Jadi perhitungan break even point tadi untuk finansial, ada IRR juga, investment rate of return, terus ada asumsi bunga, ada asumsi pendapatan, real demand survey, itu semua ada di dokumen penyiapannya PJPK, di dokumen penyiapan yang disusun oleh tim KPBU di awal sebelum lelang. Nah, ketika pelelangan, dokumen pengadaan, hal-hal itu tidak akan dibuka ke peserta. Karena diharapkan peserta yang akan dibuka ke peserta itu hanya misalkan contoh dari hasil perhitungan tadi yang ada di dokumen penyiapan panitia pengadaan, diambil kesimpulan bahwa proyek ini sebetulnya udah bisa selesai konsesinya di tahun 2015. Nah, hanya itu yang dikunci, Ibu. Dan juga misalkan tadi tarifnya itu berdasarkan kajian dan lain-lain itu bisa antara segini sampai segini. Itulah yang dikunci. Tapi bagaimana cara panitia bisa dapat kesimpulan itu tidak diberitahukan ke peserta. Tugas peserta dalam dokumen penawarannya itu adalah mencari tahu hal itu sendiri dengan cara mereka. Jadi disitulah diharapkannya ada efisiensi. Barangkali mereka punya cara, barangkali mereka punya perhitungan yang sebetulnya jauh lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan perhitungannya panitia pengadaan. Nah, disitulah bedanya KPBU dengan panitia pengadaan biasa juga. Nah, ketika sudah bisa dibuktikan hal itu, maka si peserta itu bisa jadi pemenangnya. Kasarnya, kalau ketika lebih baik dari yang lain. Itu mungkin pertanyaannya untuk yang rumus dan penghitungan big event point. Mungkin Baik. itu ya, Mbak Mutiara, pertanyaannya. Iya, kalau pertanyaannya sudah terjawab semua sepertinya ini Pak. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan atau kirim di kolom question. Mungkin kalau ini Ibu Mutiara ada pertanyaan dari Pak Muhammad Afiansah ya di question ya? Ada nggak ya? Kok nggak muncul ya di saya ya Pak ya? Di saya silakan ada Ibu Pak, yang kalau Bapak bisa, silakan Bapak langsung jawab aja nggak apa-apa. Bacakan dulu pertanyaannya, terus silakan jawab. Mungkin pertanyaan dari Pak Muhammad Afiansah ya, untuk menjadi peserta, bahwa peserta prakualifikasi sesuai halaman 12 memiliki persyaratan dan ketentuan konsorsium pastinya. Bagaimana dengan yang dimaksud dalam perjanjian KPBU bahwa badan usaha yang dia harus telah berdiri minimal 6 bulan sejak surat pemenang lelang. Jadi mungkin tadi di penjelasan sebelumnya bisa dilihat lagi bahwa sebetulnya badan usaha itu berbeda dengan badan usaha pelaksana. Jadi kualifikasi lelang, prakualifikasi yang ada di proses pengadaan, proses lelang itu untuk kualifikasi si badan usaha pesertanya. Nah, itu melalui proses pengadaan dipilihlah badan usaha pemenang lelang. Nah, Halo? Lanjutkan, Pak. Ya, maaf. Nah, jadi badan usaha pemenang lelang ini itulah yang akan membuat badan usaha pelaksana yang disebutkan tadi, yang harus berdiri minimal 6 bulan sejak surat pemenang lelang. Jadi mungkin di situ ya Pak ya, yang dimaksudkan. Jadi untuk kualifikasi di awal di proses pengadaan itu bukan untuk badan usaha pelaksana. Karena badan usaha pelaksana itu adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemenang lelang. Begitu Pak. Oke. Gimana nih kesimpulannya
dari Pak Kevin tentang apa nih materinya tadi? Pengadaan ya, pengadaan berdasar pelaksana. Tentang tata cara pengadaan nih melalui KPBU. Nah, gimana nih kesimpulannya nih? Iya, jadi mungkin kesimpulannya Bapak Ibu, untuk pengadaan badan usaha pelaksana KPBU memang belum banyak yang menguasai ya, bahkan termasuk dari para pelaksana KPBU-nya sendiri, karena ini merupakan suatu skema baru, pengadaannya pun berbeda mindset dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi yang sudah memiliki pengalaman di ULP pun belum tentu bisa menguasai proses pengadaan KPBU. Karena itu harus lebih sering diskusi lagi dengan orang yang sudah berpengalaman, harus sudah diskusi lagi. Kami pun di Bappenas dan LKPP terus mengembangkan peraturannya dan juga pemasukannya. Dan yang pasti, sebetulnya Ibu, untuk Bapak Ibu ya, untuk materi pengadaan ini, ketika ada pelatihannya di LKPP itu bisa sampai 5 hari ketika memang mau teknis. Dan ini coba saya rangkum selama 2 jam ini, 2 jam setengah ini, dan diharapkan mungkin itu bisa jadi pemantik Bapak Ibu untuk lebih menilik lagi terkait teknis-teknis dari proses pengadaannya. Mungkin itu Ibu Mutiara. Baik. Apakah ada tambahan nih dari Pak Andi atau Pak Indro? Udah cukup? Udah boleh ditutup nih? Atau kalau masih ada yang mau bertanya, waktunya masih ada berapa menit nih? Ini masih jam 21.41, berarti di sana jam 20.41 ya Pak Kevin ya? Betul. Selain kesimpulan tadi, ada aturan-aturan yang perlu dipelajari nggak Pak? Selain yang Bapak sebutkan itu. Mungkin Mas, Ibu Mutiara, ini ada pertanyaan di chat ya dari mungkin ini Bapak ya, Bapak. Ya, berapa nilai minimal pekerjaan yang boleh di KPBU-kan? Secara peraturan, baik itu dari Perpres mau sampai ke Perkal KPP dan tambahan lain peraturan lainnya, itu tidak ada minimal batas nilai proyek Pak untuk proyek KPBU atau Ibu ya, mohon maaf ini. Tidak ada minimalnya, tapi dikarenakan rumitnya proses penyiapan yang membutuhkan biaya juga untuk penyewaan konsultannya dan untuk penyusunan kajian pre-FS dan lain-lain, rule of thumb-nya Pak, mungkin guide umumnya atau gambaran umumnya itu biasanya di atas 300 miliar. Kalau di bawah 300 miliar tidak dilarang, tapi biasanya tidak direkomendasikan oleh Bappenas, oleh LKPP untuk dilakukan KPBU. Karena tadi rumitnya dan juga prosesnya yang cukup panjang dan juga butuh biaya Pak. Penyiapannya sendiri itu biasanya untuk meng-hire konsultan, untuk teknis penyusunan dokumen pengadaan itu memakan 0 sampai 1% dari nilai proyek Pak. Dari situ pun bisa dilihat bahwa kalau proyeknya kecil biasanya jadinya nggak butuh konsultan dan lain-lain, dan ya implikasinya mungkin ke sana Pak. Tapi biasanya dari kami, baik dari Bappenas atau KPP atau anggota kantor bersama KPBU lain tidak merekomendasikan di bawah 300 miliar. Mungkin melanjutkan Ibu tadi, pertanyaan Ibu Mutiara, peraturan mana lagi? Peraturan mana lagi yang butuh diperhatikan? Jadi untuk pelelang, sebetulnya untuk proyek KPBU itu peraturannya cukup banyak Pak, karena kita sudah mengcover beberapa bagian dari proses KPBU. Tapi khusus untuk proyek pengadaan, sebetulnya yang perlu dipelajari atau dihatamkan itu tadi saja Pak, atau Ibu, dua peraturan LKPP tadi, nomor 29 tahun 2018 dengan 19 tahun 2015. Info terakhir dikatakan bahwa untuk pelelangan proyek unsolicited akan dibentuk perka baru di luar perka 19, Bapak Ibu. Tapi sampai saat ini itu belum diresmikan oleh LKPP. Jadi untuk unsolicited masih merujuk kepada perka LKPP nomor 19. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, Ibu. Ya, silakan saya langsung kalau jawab ada ya. pertanyaan lagi. Oh ya. Untuk kasus di Kota Bandung yang belum dapat approval dari DPRD, approval DPRD diperlukan saat bagian proses apa? Jadi terdapat diskusi Pak di pemerintah pusat terkait
approval DPRD ini. Jadi, untuk proyek KPBU daerah sebetulnya merujuknya selain merujuk ke Perpres, Permen 4 dan Perkal KPP, mereka pun harus merujuk ke Permendagri nomor 96 tahun 2016. Itu mereka mengatur terkait proyek KBDBU, Pak, kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha. Di situ pun ada proses tentang pengajuan availability payment. Di situ diatur untuk prosedur, di situ mungkin ada sedikit diskursus Pak, karena menurut Kemendagrinya sendiri, persetujuan DPRD itu diperlukan bukan tidak berbentuk hal yang rigid seperti perda ataupun keputusan dan lain, bisa berupa hasil rapat paripurna misalkan, atau hasil rapat komisi, ketua-ketua komisi dan lain-lain. Katanya dikembalikan lagi ke daerah-daerahnya. Dan mereka, sepengetahuan saya Pak, beberapa kali rapat terkait hal ini juga dengan Kemendagri itu, mereka belum menyatakan ini harus keluar di maksimal proses apa. Tapi yang pasti mereka tidak, persetujuan DPRD ini tidak boleh keluar setelah proses pengadaan, Pak. Bahkan pada saat pengadaan belum keluar pun itu sebetulnya sedikit beresiko, karena bisa jadi peserta tidak ada yang tertarik, Pak. Investor nggak ada yang tertarik, karena merasa DPRD belum pasti memberikan persetujuan terkait proyek ini. Jadi berkaitan dengan kepastian proyek, berkaitan dengan kepastian bahwa proyek ini akan jalan dan investor pada mau, itu akan selalu disarankan dan ditekankan bahwa approval DPRD diperlukan sebelum proses pengadaan. Nah, karena itu Bandung pun tidak berani mengajukan itu, Pak. Tapi beda lagi di proses di beberapa proyek lain, seperti contoh Gorontalo, Pak, rumah sakit itu sedang jalan proyek pengadaannya. Itu mereka sudah memulai tahap prakualifikasi sebelum persetujuan DPRD. Jadi persetujuan DPRD-nya paralel, Pak. Paralel. Itu pun tidak dilarang, kasarnya begitu. Tapi mungkin lebih jelas ya Pak, karena ini kewenangan Kemendagri ya, bisa diskusi lagi karena Kemendagri pun belum secara rigid mengatur terkait kapannya itu ada cut off. Oh kalau sampai detik ini belum ada persetujuan, proyek ini harus batal gitu. Itu belum sempat ada batasan itu begitu. Mungkin itu Ibu. Baik. Kira-kira ada lagi nggak ya yang mau didiskusikan? Materinya ini menarik sekali nih. Ada lagi nggak ya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum ditutup pada malam hari ini. Kalau Pak Kevin sendiri gimana pengalamannya terkait KPBU ini? Iya, jadi mungkin seperti yang sudah disebutkan dengan oleh beberapa materi sebelumnya di materi yang lain ya, bahwa KPBU ini sedang jadi primadona di antara pemerintah ataupun investor, Bapak Ibu, karena ini merupakan suatu skema baru yang jadi jalan keluar terhadap keterbatasan anggaran maupun keterbatasan SDM dari pemerintah. Investor pun tertarik karena mereka bisa mempunyai saluran untuk memberdayakan kapital yang mereka punya, baik itu secara equity, uang tunai, ataupun dari loan. Nah, karena itu selalu ditekankan untuk mengubah paradigma dari penggunaan APBD atau APBN murni menjadi KPBD terlebih dahulu. Jika KPBU tidak memungkinkan, baru bergerak ke APBN atau APBD. Nah, dari hal itulah sebetulnya proses pengadaan ini jadi berbeda karena mindsetnya pun berbeda dengan APBN-APBD yang murni dikuasai oleh pemerintah. Di sini pemerintah melakukan kegiatan perdata untuk melakukan perjanjian setara dengan swasta. Jadi resikonya harus seimbang, resikonya harus dikelola atau diemban oleh pihak yang memang paling cocok untuk mengemban itu. Berbeda dengan pengadaan biasa yang dimana seluruh resikonya biasanya ada di pemerintah. Ini dibagi lagi dengan badan usaha pelaksana yang nanti tata berjalan KPBU. Karena itu proses pengadaannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan itu. Jadi kalau dari pengalaman saya ya, pengadaan KPBU ini memang harus
terus dipelajari Bapak Ibu, karena bukan biasanya, bahkan sampai detik ini belum ada pemerintah, baik itu daerah maupun pusat, yang bisa melakukan proses transaksi KPBU tanpa konsultan. Dan memang konsultan ini yang akan menjadi kasarnya seperti pengawal pemerintah untuk memastikan value for money, untuk memastikan proses yang ideal, untuk memastikan bahwa pemerintah tidak di kasarnya mungkin dibohongi oleh investor. Karena bisa jadi proposalnya itu terlalu manis, Bapak Ibu, yang sebetulnya itu tidak realistis begitu. Seperti terkesan coba-coba. Itu jadi beberapa kasus di proyek internasional. Karena itu coba dihindari di Indonesia dengan beberapa pengaturan dan ketentuan. Mungkin itu aja, Ibu Mutiara. Oke, baik. Terima kasih Pak Kevin ya. Mungkin mau kita tutup nih. Sebelum ditutup saya bacain bukunya dari Bappenas. Ini ada judulnya Kumpulan Peraturan. Terus isinya itu ternyata ada banyak peraturannya ternyata ya Pak Kevin ya. Ada Perpres 38 tahun 2015, Permen PPN nomor 4 tahun 2015, Per LKPP nomor 29 tahun 2018, Per KLKPP nomor 19 tahun 2015, Permenkeu nomor 260 tahun 2016, dan Permendagri nomor 96 tahun 2016. Wah, luar biasa, banyak sekali ya materinya. Materi maksudnya. Mungkin ini Ibu, saya menambahkan lagi ya Ibu. Ini kan yang tadi disebut oleh Ibu Mutiara itu pengaturan terkait KPBU secara umum. Nah, proyek KPBU pun harus tetap memerhatikan pengaturan di sektor Ibu. Jadi misalkan untuk proyek KPBU bandara, maka list peraturannya akan ditambahkan dengan peraturan-peraturan terkait sektor bandara. Oh gitu. Jadi kalau misalnya sektornya kesehatan, aturannya ditambahkan aturan kesehatan gitu ya Pak? Betul Ibu. Jadi kompatibilitas struktur proyeknya akan mengikuti peraturan-peraturan sektornya. Oh begitu. Oke. Baik ya, kita tutup ya. Pas nih waktunya. 8 menit lagi sih, tapi ya nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Kevin Farera Lutfiano sudah sharing dan berbagi ilmunya tentang KPBU dan pelaksanaan pengadaannya. Terus terima kasih juga kepada Pak Andi Zabur Rahman dan LPKN yang sudah memfasilitasi acara ini berlangsung. Kalau ini nanti di-share di YouTube, Bapak Ibu jangan lupa subscribe YouTube-nya LPKN Official. Terus kepada para peserta pada malam hari ini, terima kasih sudah hadir di kelas webinar yang diselenggarakan LPKN. Jangan lupa besok masih ada acara selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidang KPBU. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di lain kesempatan, entah via WA Group maupun sambil ngopi-ngopi. Demikian webinar pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.